Dr. Erat Sabtono adalah Unitarian, Arian, bukan Trinitaris. Sebab Dr. Erat Sabtono tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang ilahi, setara dalam kekekalan dan keilahian, sehakikat, konsubstansial dengan Bapa. Dr. Erat Sabtono menyatakan pula bahwa Roh Kudus adalah Roh Bapa sendiri, bukan pribadi ketiga dari Tritunggal. Pernyataan ini dikutip dari buku Tritunggal halaman 230 dan 231. Harus ditegaskan bahwa Roh Kudus adalah roh dari Bapa sendiri dan yang tidak akan terpisah selamanya dari Bapa. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah bisa memberontak kepada Bapa, sebab Roh Kudus adalah roh Bapa sendiri yang tidak mandiri dan tidak bisa berdaulat sendiri secara mutlak. Sekarang saya menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, bukan roh Bapa sendiri. Mengenai Trinitas, DNA orang Kristen, kita mau baca Lukas pasal 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Lukas pasal 3 ayat 22 ini merupakan referensi yang jelas untuk Trinitas, pribadi yang terpisah dan berbeda. Bapa berbicara dari surga. Anak berada di bumi, berdoa kepada Bapa di surga. Roh Kudus turun dari Bapa dari surga untuk mengurapi dan memberikan kuasa kepada anak di atas bumi. Yesaya pasal 11 ayat 1, pasal 42 ayat 1 sampai 5, pasal 48 ayat 16, pasal 61 ayat 1, Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 18, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 34. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Yohanes tidak mengenal Yesus, tetapi Yohanes mengenal Bapa yang mengutus Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 33. Kitab suci tidak mengungkapkan Yesus dan Yohanes Pembaptis sebagai sepupu darah. Lukas pasal 1 ayat 36. Yohanes pasal 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Yohanes pasal 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 34 juga merupakan referensi yang jelas tentang Trinitas. Anak yang tidak Yohanes kenal, Bapa yang dia kenal, dan roh yang dilihatnya datang dari Bapa ke atas anak. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17, Lukas pasal 3 ayat 22. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Kata melihat dalam bahasa Yunani, eidot, tidak hanya tindakan melihat belakang, tetapi persepsi sebenarnya dari objek. Dengan demikian,
Bapa dan Anak tidak hanya terlihat dengan mata manusia sebagai pribadi yang terpisah dan berbeda pada waktu dan tempat yang sama. Daniel pasal 7 ayat 9-14, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55, dan Wahyu pasal 5 ayat 7, pasal 7 ayat 10. Tetapi Roh Kudus sebagai pribadi yang terpisah dari Bapa dan Anak telah terlihat. Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Ini adalah penggenapan Yesaya pasal 11 ayat 2, pasal 42 ayat 1, dan pasal 61 ayat 1. Dan dicatat dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17, dan Markus pasal 1 ayat 10, dan Lukas pasal 3 ayat 22. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kristuslah yang membaptis dengan Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat 11, Lukas pasal 3 ayat 16, pasal 24 ayat 49, Yohanes pasal 1 ayat 33, pasal 7 ayat 37 sampai 39, pasal 15 ayat 16, 17 dan 26, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8 dan pasal 11 ayat 16. Kita telah membahas Trinitas, DNA orang Kristen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanduk kecil antikristus melalui Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 27. Kita akan baca Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 27. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, "Pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Daniel pasal 8 ayat 15 sampai dengan 27 adalah penafsiran akan domba jantan dan kambing jantan. Daniel pasal 8 ayat 15 dan 16 mengenai malaikat penafsir, ayat bandingan. Daniel pasal 7 ayat 15 dan 16. Daniel pasal 8 ayat 15. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu
dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Daniel seperti biasa mencari arti sebenarnya dari penglihatannya untuk menyampaikan kepada kita gambaran peristiwa-peristiwa dunia di akhir zaman. Gabriel diutus untuk memberinya penafsiran. Gabriel saja memiliki hak untuk mengomentarinya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki. Semua malaikat berpenampilan manusia. Daniel pasal 8 ayat 15, Ibrani pasal 13 ayat 2. Allah juga memiliki rupa yang sama. Yeskel pasal 1 ayat 26 dan 27. Karena manusia diciptakan secara jasmani menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dan pasal 9 ayat 6 dan Yakobus pasal 3 ayat 9. Daniel pasal 8 ayat 16. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ula itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Gabriel, salah satu penghulu malaikat Allah. Daniel pasal 8 ayat 16, pasal 9 ayat 21, dan Lukas pasal 1 ayat 19 dan 26. Daniel pasal 8 ayat 17 sampai 19 mengenai waktu pemenuhan nubuat Daniel pasal 8. Daniel pasal 2 ayat 27 sampai 30, pasal 7 ayat 26 dan 27, pasal 8 ayat 26, pasal 11 ayat 35, dan pasal 12 ayat 1 sampai 9. Daniel pasal 8 ayat 17. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Perhatikanlah pengaruh malaikat dan hadirat ilahi. Daniel pasal 8 ayat 17 dan 18, pasal 10 ayat 5 sampai 11, dan Wahyu pasal 1 ayat 17. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Penglihatan itu mengenai akhir masa. Nubuat Daniel pasal 8 ayat 17 belum digenapi. Ini membuktikan bahwa tujuan utama dari penglihatan ini adalah untuk menubuatkan peristiwa-peristiwa di akhir zaman di mana kita hidup ini, atau tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali dan pemerintahannya yang kekal. Daniel pasal 8 ayat 19, 23 sampai 26, pasal 2 ayat 40 sampai 45, pasal 7 ayat 23 sampai 27, pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 36 sampai 45, pasal 12 ayat 7 sampai 13, dan Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 21. Daniel 8 ayat 18. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Daniel pasal 8 ayat 19. Lalu berkatalah ia, ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Daniel pasal 8 ayat 19 sampai dengan 26 adalah nubuat. Ayat 20 sampai 22 telah digenapi. Ayat 19, 23 sampai 27 belum digenapi. Apa yang akan terjadi pada akhir murka ini? Sebab hal itu mengenai akhir zaman.
Apa yang akan terjadi pada akhir murka ini berkaitan dengan antikristus dan kedatangan Kristus yang kedua. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Pada akhir zaman ini dan pada kedatangan Kristus yang kedua kali, waktu pemenuhan penglihatan ditetapkan. Daniel pasal 8 ayat 19, 23 sampai 25, pasal 2 ayat 44 dan 45, pasal 7 ayat 23 sampai 27, pasal 9 ayat 27, dan pasal 11 ayat 36 sampai 45. Akhir zaman dinyatakan dalam Daniel pasal 8 ayat 25 sebagai saat tanduk kecil, yaitu antikristus berdiri melawan Kristus. Daniel pasal 8 ayat 20 sampai 25 berbicara mengenai interpretasi malaikat. Daniel pasal 8 ayat 20 mengenai domba jantan, yaitu Media dan Persia. Daniel pasal 2 ayat 39a dan pasal 7 ayat 5. Daniel pasal 8 ayat 20. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Domba jantan melambangkan kerajaan Media Persia kuno, sama dengan perak pada patung Daniel pasal 2 ayat 32 dan 39, dan beruang Daniel pasal 7 ayat 5. Kedua tanduknya. Dua tanduk pada domba jantan itu melambangkan dua raja Media dan Persia, sama dengan dua lengan perak di Daniel pasal 2 ayat 32 dan 39, dan dua sisi beruang di Daniel pasal 7 ayat 5. Kedua tanduknya melambangkan Darius orang Media, Daniel pasal 5 ayat 31, dan Kores orang Persia, Daniel pasal 1 ayat 21. Kambing jantan yang berbulu kesat itu adalah kerajaan Yunani kuno, sama dengan perut dan paha dari tembaga dalam patung Daniel pasal 2 ayat 32, 39, dan macan tutul dari Daniel pasal 7 ayat 6. Tanduk besar dan menonjol di antara mata kambing jantan melambangkan raja pertama Alexander Agung yang mendirikan kerajaan Yunani kuno dalam 13 tahun. Dan bahwa tanduk itu patah. Patahnya tanduk besar melambangkan kematian Alexander Agung. Daniel pasal 8 ayat 22 dan pasal 11 ayat 4. Pada tempatnya itu muncul 4 buah. 4 tanduk yang tumbuh dari kepala kambing jantan dan menggantikan tanduk besar, melambangkan 4 kerajaan yang terbentuk dari kekaisaran Yunani kuno setelah kematian Alexander Agung. Daniel pasal 8 ayat 22 dan pasal 11 ayat 4. 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Itu berarti 4 jenderal Alexander Agung membangun 4 kerajaan mereka sendiri. Daniel pasal 8 ayat 22, 8, dan pasal 11 ayat 4. Daniel menubuatkan kekaisaran Yunani kuno akan dibagi menjadi 4 bagian atau kerajaan. Dalam arti yang sama, Daniel menubuatkan kekaisaran Romawi kuno dibagi menjadi 10 bagian atau kerajaan. Daniel pasal 2 ayat 40-43 dan pasal 7 ayat 23-24. Kekaisaran Yunani kuno dibagi menjadi 4 bagian atau kerajaan. 4 divisi kekaisaran Yunani. Kasandros merebut Yunani, Makedonia, dan bagian barat kekaisaran. Lysimachus mengambil Asia Kecil atau sekarang Turki dan Trakia bagian utara kekaisaran. Seleucus mengambil semua bagian timur kekaisaran, termasuk Suria dan Babilonia atau negara-negara modern, Suria, Lebanon, Irak, dan Iran. Ptolemy mengambil kerajaan Mesir bagian selatan kekaisaran. Dengan demikian, kerajaan Alexander Agung secara harfiah dibagi menjadi 4 menurut keempat mata angin yang dari langit. Daniel pasal 8 ayat 8. 4 divisi Yunani ini
akan menjadi 4 dari 10 kerajaan. 4 divisi ini dikenal hari ini sebagai Yunani, Turki, Suria, dan Mesir. Dan pada akhir kerajaan mereka, ini mengungkapkan waktu kedatangan antikristus dan penggenapan nubuatan secara lengkap. Apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, ini mengungkapkan waktu kedatangan antikristus. Maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Ini mengungkapkan karakter antikristus, menunjukkan tipe orang yang akan menjadi tanduk kecil ketika dia keluar dari Yunani, Turki, Suria, atau Mesir di akhir zaman keberadaan mereka. Daniel pasal 8 ayat 23, pasal 7 ayat 20-25, pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 36 sampai 45, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 12, dan Wahyu pasal 13. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dalam Authorized Version, but not by his own power, tetapi bukan dengan kekuatannya sendiri. Ini mengungkapkan bahwa antikristus akan datang dengan pekerjaan Satan dan memiliki semua kekuatan yang dapat diberikan oleh Satan kepada manusia. Daniel pasal 8 ayat 24, pasal 7 ayat 25, pasal 11 ayat 36 sampai 39, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai 12, dan Wahyu pasal 13. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Ini berarti antikristus akan dibedakan sebagai perusak manusia. Daniel pasal 8 ayat 24-25. Dan pasal 7 ayat 21-25. Pasal 9 ayat 27. Pasal 11 ayat 36 sampai 45. Dan pasal 12 ayat 7. Apa yang dilakukannya akan berhasil. Ini menunjukkan serangan kilat sangat cepat dan ganas dalam peperangan. Daniel pasal 8 ayat 24-25 dan pasal 7 ayat 21-25, pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 36 sampai 45, pasal 12 ayat 7, Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2, pasal 13, pasal 16 ayat 13 sampai 16, dan pasal 19 ayat 19 sampai 21. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Ini dalam Authorized Version. He shall destroy the mighty and the holy people. Dia, yaitu antikristus, akan menghancurkan yang perkasa dan orang-orang kudus. Hal ini terutama mengacu pada penghancuran bangsa Yahudi yang kuat di Palestina. Matius pasal 24 ayat 15-22 dan Wahyu pasal 13. Israel tidak akan terkalahkan sampai antikristus diberikan kuasa atas Israel oleh Allah yang membiarkan mereka dikalahkan dan hampir dimusnahkan untuk membawa mereka kepada pertobatan yang sempurna dan kekal, sehingga Allah dapat memenuhi perjanjian abadi yang dibuat dengan nenek moyang mereka. Yeremia pasal 30 ayat 3-9, Yeskiel pasal 20 ayat 33-44, dan Sakaria pasal 8 ayat 3-8, ayat 20-23. Sepenuhnya 2/3 dari Israel akan dilenyapkan, serta banyak orang Kristen. Sakaria pasal 13 ayat 8 dan 9, pasal 14 ayat 1-15, Wahyu pasal 7 ayat 9-21, pasal 15 ayat 2-4, dan pasal 20 ayat 4-6. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ini mengacu pada kedatangan antikristus dengan segala tipu daya ketidakbenaran untuk memajukan tujuannya. Daniel pasal 8 ayat 25, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8-12, dan Wahyu pasal 13 ayat 14, pasal 19 ayat 20. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya.
Ini mengacu pada antikristus yang meninggikan dirinya bahkan di atas Allah. Daniel pasal 8 ayat 25, pasal 11 ayat 36 sampai 39, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4, dan Wahyu pasal 13. Dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Kalimat ini dalam Authorized Version, He shall destroy many by peace. Dia akan menghancurkan banyak orang dengan kedamaian. Ini mengacu pada perjanjian damainya dengan Israel yang tiba-tiba dilanggar untuk menghancurkan Israel. Daniel pasal 8 ayat 25, pasal 7 ayat 21, pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 36 sampai 45, dan Wahyu pasal 13 ayat 12 sampai 18. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Ini menunjukkan perang Harmagedon yang akan terjadi. Daniel pasal 11 ayat 45, Yoel pasal 3, Zakaria pasal 14, dan Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 16, pasal 19 ayat 11 sampai 21. Daniel pasal 8 ayat 21 mengenai kambing jantan yaitu Yunani. Daniel pasal 2 ayat 39b, pasal 7 ayat 6, 24b, dan pasal 7 ayat 25. Daniel pasal 8 ayat 21. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Daniel pasal 8 ayat 22 mengenai 4 tanduk, yaitu Yunani, Turki, Syria, dan Mesir. Daniel pasal 8 ayat 22. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Daniel pasal 8 ayat 23 mengenai tanduk kecil. Daniel pasal 7 ayat 11, 21 dan 22, dan 24b, dan pasal 7 ayat 25. Daniel pasal 8 ayat 23. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Daniel pasal 8 ayat 24. Mengenai kekuatan dan perang antikristus terhadap orang-orang kudus. Daniel pasal 7 ayat 25. Daniel pasal 8 ayat 24. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Daniel pasal 8 ayat 25a mengenai peninggiannya. Daniel pasal 7 ayat 25, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4, Wahyu pasal 13. Daniel pasal 8 ayat 25a. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Daniel pasal 8 ayat 25b mengenai peperangan antikristus dengan Mesias. Daniel pasal 2 ayat 44 dan 45, pasal 7 ayat 26 dan 27, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8, Wahyu pasal 17 ayat 14, pasal 19 ayat 11 sampai 22, dan Zakaria pasal 14. Daniel pasal 8 ayat 25b. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Daniel pasal 8 ayat 26 mengenai waktu penglihatan. Daniel pasal 8 ayat 26. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh.
Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Ini adalah kebenaran utama dari penglihatan itu. Penghentian 2.300 korban petang dan pagi setiap hari oleh antikristus masa depan. Daniel pasal 8 ayat 9 sampai 14. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Daniel pasal 8 ayat 26b. Dan ini adalah cara yang khas untuk mengatakan bahwa nubuatan itu tidak akan terpenuhi untuk waktu yang lama. Nyatanya, sudah lebih dari 2.600 tahun sejak nubuatan itu diberikan. Namun bagian utamanya masih harus digenapi pada masa tribulasi yang akan datang. Daniel pasal 8 ayat 9 sampai 14. 20 sampai 25, Matius 24 ayat 15 sampai 22 dan Wahyu pasal 13. Daniel pasal 8 ayat 27. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Urusan raja tampaknya Daniel ada di kota Susan untuk urusan Belshazzar atau Nabonidus, penguasa Babel. Daniel pasal 8 ayat 1. Ayat bandingan. Daniel pasal 1 ayat 21. Pasal 5 ayat 29 sampai 31 dan pasal 6 ayat 28. Haleluya. Doa di bawah pelindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekrit makmuman. Kitab Esther pasal 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian 3, dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib,
menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku. Yesus telah menjadi juru selamatku. Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup. Amin.